Jadi kami tidak mengatakan apapun juga terkait dokumen ANDAL dan masyarakat sebelum kami melakukan kunjungan lapang. Jadi pada kunjungan lapang itu kami melihat situasi ya, jadi melihat situasi Desa Wadas tanpa ada orang Wadas gitu ya, dan tanpa ada pendamping siapapun juga dari teman-teman Jogja atau para pendamping yang biasa sudah menemani warga Wadas. Jadi murni adalah tim kami sendiri begitu. Jadi itu untuk memastikan bahwa apa yang kami lihat adalah fakta-fakta yang otentik begitu. Kemudian yang kedua, kami sampai di masyarakat dan mulai berdiskusi bersama. Gitu. Dalam diskusi ini kalau komentar dari warga Wadas, pertanyaannya lebih apa ya, lebih pedes gitu dibandingkan pertanyaan dari polisi kemarin sekalipun begitu ya, lebih mirip-mirip dengan pertanyaan ujian sidang tesis atau disertasi tampaknya begitu komentar dari warga dan para pendamping. Sebetulnya kami ingin memastikan posisi objektivitas dan independensi dari kalangan akademisi ya. Jadi bagaimanapun juga jarak objektif itu harus tetap dibangun supaya tidak ada subjektivitas begitu ya atau pengaruh begitu. Itu yang kami lakukan. Jadi membangun jarak objektif antara kami sebagai tim pencari fakta dengan masyarakat Wadas yang dalam hal ini terzolimi begitu. Kemudian apa yang kami lihat, jadi kami setelah berdiskusi kami juga langsung terjun ke lapangan. Semua tim kami itu terprosok begitu ya. Ada yang bahkan sampai sakit juga gitu. Kalau saya ingin memverifikasi yang pertama, apakah tanah Wadas tanah yang gersang? Itu saya 100% menyatakan hoax. Karena saya membuat video itu dari saya masuk yang tanpa siapapun juga, hanya orang kami gitu ya. Ketika kami di lapangan dengan ditemani warga begitu. Tanahnya saya bisa yakini bahwa itu tanah yang subur, padi tumbuh dengan baik, tanaman empon-emponan yang diceritakan tadi itu melimpah ruah di mana-mana, yang bahkan tidak sempat terpanen ya, jadi nggak sempat manen saking banyaknya hal-hal lain yang bisa dipanen gitu. Semua jenis buah-buahan itu ada, betul begitu ya. Dan lokasi yang menjadi quarry itu juga lokasi yang secara religius spiritual atau disebut dengan ekospiritualisme itu memiliki pengetahuan, sejarah, begitu dan kekayaan sumber daya alam yang besar sekali, yang tinggi sekali. Jadi saya memverifikasi Mbak Halisa bahwa Wadas tanah gersang itu jelas hoax. Barangkali yang ngomong itu belum pernah ke sana, begitu. Pohon randunya aja tuh randu alas itu besarnya luar biasa ya, umurnya udah berapa ratus tahun itu gitu. Nah kemudian saya bertanya kepada warga ini ada orang yang tua, dalam hal ini bisa kita sebut sesepuh begitu ya, kemudian dari kalangan yang relatif muda. Salah satunya Mas Sis ini yang kalangan menengah ya, relatif muda begitu. Kemudian juga ada ibu-ibu begitu. Saya ingin memastikan apakah sejak kapan masyarakat Wadas menolak tambang gitu ya. Dan semua sepakat dan menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa masyarakat menolak tambang bahkan sejak SK Gubernur itu ditetapkan dan menjadi berita publik. Gitu. Berarti tahun 2018. Sejak 2018 hingga hari ini masyarakat konsisten menolak. Ya. Ada berapa banyak yang menolak begitu ya? Yang dari Desa Wadas terdiri dari 11 dusun. Dari 11 dusun itu 7 desa yang menolak. 7 dusun yang menolak, maaf. Dan 4 dusun yang dalam tanda kutip itu juga ya dikatakan pro.
Jadi saya melihat kalau masyarakat Wadas dituduh bahwa kompensasi ganti untung itu belum mencapai kesepakatan yang maksimal gitu ya, itu salah kaprah. Karena masyarakat Wadas juga belajar dari apa yang terjadi di Tuban. Uang miliaran itu bisa habis dalam sekejap. Orang bisa naik haji, bisa beli mobil mewah begitu. Tapi bagaimana untuk mendapatkan pengganti mata pencaharian yang sama atau yang bisa jauh lebih baik? Itu tidak tergantikan. Jadi masyarakat Wadas belajar sendiri, begitu ya, mengkaji sendiri, dan kemudian juga mereka merefleksikan ke dalam. Ya, jadi mereka menggali dokumen sejarah, petata, petitih dari para leluhur mereka, begitu. Apakah pantas tanah ini dipertukarkan untuk uang yang nilainya itu bisa habis hanya dalam waktu sesaat? Dari berbagai dokumen sejarah, kejadian-kejadian yang terjadi di Wadas, nasihat-nasihat yang secara lisan dituturkan begitu. Akhirnya mereka melihat bahwa tanah Wadas ini harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Jadi bukan uang itu alasannya, tetapi sesuatu yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi dari nilai uang. Nah, itu saya kira dan konsistensi itu yang harus kita lihat. Kemudian kami bertanya lagi, dari mana masyarakat mengetahui dampak-dampak buruk dari pertambangan? Gitu. Apakah karena internet, begitu ya? Rupanya mereka saling mendiskusikan bersama. Internet, berita-berita itu bukan menjadi sumber pengetahuan yang utama. Tetapi hasil diskusi di masjid, nah ini ya, mereka adalah komunitas yang pemuda-pemuda yang kalau di Jogja, di angkringan begitu ya, kalau di pedesaan itu masjid menjadi ruang tempat berdiskusi masyarakat. Dan mereka mendiskusikan bersama secara kritis, yang ini disebut anak muda bahkan anak muda saja jauh berpikir bahwa akan ada generasi lain setelah kami yang layak untuk hidup sejahtera di tanah Wadas. Kemudian kami bertanya lagi, sepanjang perjuangan sejak tahun 2018, boleh kita katakan begitu, gitu ya, apakah sudah melibatkan LSM pendamping misalnya? Karena ada banyak tuduhan yang tersebar luas di pemberitaan di internet bahwa ada orang luar yang menyusupi, begitu. Nah, kemudian ternyata jawabannya tidak. Hanya baru belakangan ini mereka meminta bantuan dari LSM pendamping. Kenapa? Karena sudah masuk ke ranah hukum yang mereka tidak cukup memiliki kapasitas untuk membaca artikel-artikel hukum itu. Terus kami tanya, dari mana mendapatkan rekomendasi nama orang ini, nama lembaga ini? Rupanya itu juga didapat dari warga Wadas yang bekerja di Jakarta, gitu ya, yang prihatin, dan kemudian kalau di Jakarta kan sudah luas ya pergaulannya, jaringannya begitu, dan kemudian memberi rekomendasi. Dengan demikian kami merasa bahwa apa yang dituntut dan diperjuangkan oleh masyarakat Wadas adalah gerakan yang murni oleh masyarakat sendiri. Iya, yang pertama, dokumen ANDAL ini, ANDAL Pembangunan Bendungan Benar ini, di dalamnya memasukkan dua proyek sekaligus ya, proyek Bendungan Bener di Desa Bener, dan proyek penambangan batu andesitnya di Desa Wadas. Antara Desa Bener dan Desa Wadas ya, itu ada desa-desa lainnya begitu. Nah, persoalannya di dalam dokumen ANDAL ini tidak diuraikan dengan kajian yang spesifik terkait dengan dampak dari masing-masing desa. Jadi perlu kita ketahui, dampak lingkungan dari proses pembangunan bendungan itu berbeda dengan dampak lingkungan dari proses penambangan. Dan demikian juga dampak dari desa-desa
yang dilalui oleh jalan infrastruktur yang mengangkut batu dari Wadas menuju ke bendungan. Begitu. Di sini pemerintah di dalam dokumen andalnya menyebutkan ada konsultasi publik, begitu. Yang menyebutkan juga bahwa konsultasi publik itu 8 kali, itu di halaman bab 1 sampai 165 ya gitu. Satu di antara di Desa Wadas yang ditulis oleh mereka tanggal 7 Agustus 2017. Persoalannya konsultasi publik ini tidak sama sekali tidak terungkap hasilnya secara spesifik dan jelas apa hasil dari Desa Wadas. Kemudian tidak terungkap juga adanya keengganan warga yang hadir dalam konsultasi publik. Harusnya kan jelas siapa yang hadir dari dusun mana begitu ya, berapa orang gitu. Itu tidak ada. Gitu. Sehingga kami menduga ada rekayasa dalam konsultasi publik di Desa Wadas ini gitu. Padahal sejak awal ya warga Desa Wadas itu berkali-kali datang ke BBSW, SO, Pemkab, ke BPN Kabupaten menyampaikan aspirasi ketidaksetujuan mereka. Namun kemudian dari data itu justru keluar hasil kajian sosial ekonomi di dalam dokumen andal itu yang menyatakan bahwa ada 43 orang atau semua pemilik lahan di lokasi quarry itu setuju gitu ya. Mereka mengatakan kalau yang di Wadas itu ada 80% menyatakan bersedia wilayahnya yang menjadi tambang quarry dan 95% itu menyatakan setuju apabila jalan mereka menjadi jalan angkut material gitu ya. Persoalannya kami telusuri lagi bagaimana metode survei ini dilakukan. Jadi tim penyusun dokumen melakukan metode purposive sampling terhadap 200 responden. 200 itu dibagi menjadi 2, 100 sampel di Wonosobo dan 100 sampel di Purworejo. Nah, yang di Purworejo ini di Kecamatan Bener dan di Kecamatan Gebang, begitu ya. Persoalannya yang di Kecamatan Bener, salah satunya Desa Wadas ya, apakah itu terambil? Kalau terambil, dari dusun mana dia terambilnya? Nah, karena secara konsisten 7 dusun dari 11 dusun di Desa Wadas itu konsisten menolak. Tuh, ada 4 dusun yang menerima. Apakah itu dari 4 dusun? Kita nggak tahu juga, begitu ya. Sehingga kenapa hasilnya bisa seperti ini dan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait metodologi. Padahal dalam analisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi itu menjadi penting siapa yang ditanyai, bagaimana perspektifnya dan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju gitu. Itu yang membuat metode penelitian di dalam kajian sosial ekonominya tidak valid. Nah, kemudian dari sisi dokumen kajian, di sini dokumen andal banyak mengutip dari dokumen LARAP. Dokumen LARAP itu Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Jadi dokumen LARAP ini dokumen pengadaan tanah dan pemukiman kembali itu sudah selesai tahun 2017. Nah, dokumen LARAP inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk layak lingkungan hidup ya, kajian andal artinya sehingga SK Gubernur 2018 itu terbit gitu. Yang di dalamnya banyak mengutip dari kajian dokumen LARAP. Jadi persoalan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, sebenarnya pemukiman kembalinya itu juga nggak ada ya, tapi saya merasa pengadaan tanahnya itulah yang menjadi alasan utama gitu. Baru kemudian dilakukan kelayakan lingkungan. Bukan kelayakan lingkungan duluan, baru kemudian dikaji pengadaan tanahnya bagaimana begitu. Nah, ini yang saya merasa terbalik. Kemudian juga ada berita-berita yang beredar begitu ya, bahwa alasan memilih Wadas, jadi dalam rekomendasikan sebetulnya
kami meminta untuk menolak ya, menghentikan rencana lokasi penambangan di Desa Wadas gitu. Kemudian keluar berita gitu bahwa lokasi itu sudah sangat tepat berdasarkan kajian efektivitas. Saya coba cek lagi baru saja ke dalam dokumen andalnya. Di tabel 1.30 tentang lokasi penyelidikan kuari itu ada 4 alternatif memang ya. Lokasi dari Gunung Wereng, Gunung Wadas, Gunung Mengger, Gunung Sipendul, dan Gunung Kunir yang keempat itu. Kalau dihitung dari lokasi jarak, sebenarnya yang di Gunung Wereng, Desa Kedung Loteng itu paling dekat, hanya 9 km. Tetapi cadangan batunya yang sedikit. Nah, di lokasi Kueri 3 dan 4, yang ini sebenarnya Gunung Mengger, Sipendul, dan Gunung Kunir yang sama di Desa Guyangan, itu kan kalau di total itu ada 58 juta meter kubik cadangannya. Yang di Wadas itu 41. Persoalannya yang saya lihat di sini, baik pernyataan yang disampaikan oleh gubernur hari ini lewat media massa dan yang di dokumen andal gitu, itu memang konsisten hanya mempertimbangkan efektivitas dari sisi jarak antara lokasi Kuari Batu dengan lokasi bendungan begitu. Dan kemudian di dalam dokumen andalnya itu jadi jarak paling dekat dengan bendungan dan menghindari pemukiman warga itu Desa Wadas gitu. Persoalannya adalah ya, tidak ada penjelasan situasi sosial, budaya, dan ekonomi dalam analisis penetapan lokasi. Jadi selain hanya efektivitas jarak dan cadangan, tapi cadangan ini juga debatable. Karena kalau dihitung-hitung ya, yang di Desa Guyangan itu totalnya 58 juta meter kubik begitu, dibandingkan dengan yang Wadas 41 meter kubik gitu. Jadi efektivitas dan jarak sebetulnya yang paling dipertimbangkan. Lebih-lebih lah, artinya menurut saya kalau yang diperhitungkan adalah efektivitas jarak, berarti hitung-hitungan ekonomi gitu. Artinya pemilihan lokasi Wadas itu betul-betul hanya memperhitungkan efisiensi ekonomi, bukan jarak lagi, efisiensi ekonomi, tanpa memperhitungkan sama sekali dari dampak sosial, ekonomi, budaya, livelihood, sistem penghidupan di tempat yang baru ya, atau dampak-dampak lain yang lebih lanjut berkaitan dengan kemanusiaan masyarakat. Desa Wadas yang notabene mayoritas bergantung pada pertanian.